Sebenarnya begitu banyak publik dan pihak yang masih terus bertanya-tanya, apa sebenarnya yang kemudian membuat Sintayong itu dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia? Mengingat Sintayong ini adalah pelatih yang dinilai spektakuler, pelatih yang cukup fenomenal, pelatih yang bertangan dingin karena dinilai mampu membuat Timnas sangat kompetitif, menjadi pergunjingan, dan bahkan diperhitungkan bukan hanya di Asia, tapi dalam konteks persepak bolaan internasional. Karena Indonesia sampai hari ini masih memelihara harapan untuk bisa tampil dalam ajang sepak bola paling bergengsi, yaitu Piala Dunia 2026. Tapi terlepas dari apapun, susu sudah tumpah, tak perlu lagi untuk diratapi. Sintayong sudah resmi dipecat oleh PSSI. Tapi kalau mau jujur sebenarnya, publik sebenarnya sudah menerka apa alasan PSSI itu memecat Sintayong. Ya, mungkin salah satu argumen yang paling dekat adalah karena kegagalan pemain muda Indonesia itu di Piala AFF 2024. Di antara begitu banyak laga yang bermain, 4 kali tanding kalau tidak salah, hanya sekali menang, selebihnya seri dan kemudian kalah. Itulah yang kemudian membuat Indonesia di ajang AFF 2024 itu harus tersingkir di babak awal dan kemudian tidak mampu melanjutkan di fase-fase yang selanjutnya. Padahal kalau kita mau jujur ya, mari kita agak sedikit flashback ke belakang. Sintayong ini adalah pelatih yang nyaris tidak bisa disentuh oleh siapapun. Jadi kalau ada pihak-pihak, figur-figur, ataupun dari kalangan manapun, kalau berani mengkritik Sintayong, itu cari gara-gara namanya. Mungkin kita semua itu masih basah pikirannya ketika ada salah satu pengamat bola, komentator bola yang memberikan kritik, memberikan masukan terkait dengan strategi Sintayong, soal naturalisasi, soal taktik main, itu jadi bulan-bulanan. Bahkan konon, menurut pengakuan sang komentator bola ini, dirinya dan keluarganya itu diintimidasi dan diancam secara personal. Itu tentu sangat mengerikan. Ini kan mengindikasikan satu hal, bahwa Sintayong itu adalah pelatih yang tidak bisa disentuh. Haram hukumnya siapapun itu mengkritik Sintayong sebagai sosok yang dinilai sukses, telah membuat persepak bolaan kita itu jauh lebih bergengsi dengan persepak bolaan sebelumnya. Tidak berhenti di situ. Kita tahu bahwa ada salah satu anggota dewan, anggota DPR RI, orang hebat, coba bayangkan, dipanggil oleh MKD dan bahkan diberikan sanksi kalau tidak salah, hanya gara-gara mengkritik naturalisasi yang dilakukan oleh Sintayong. Itu dianggap sebagai tindakan seorang anggota dewan yang dinilai tidak etis. Itu kan menunjukkan bahwa ketika timnas di tangan Sintayong, itu semuanya on the right track. Strategi, taktik permainan, soal naturalisasi itu dianggap sebagai langkah yang paling jempolan, paling mantap untuk meningkatkan performa permainan sepak bola di Indonesia. Jadi dalam konteks itulah kemudian wajar kalau pihak-pihak yang selama ini sering mengkritik Sintayong itu adalah pihak yang menurut saya memang cari gara-gara, sering dibully, sering dimaki-maki, dihujat, dan seterusnya. Tapi hari ini kita mendengarkan, ini kan bagaikan badai siang hari, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba kemudian Sintayong itu dipecat. Orang kan juga bertanya-tanya, masih ada yang berani nggak? Ada nggak yang berani mengkritik? Siapapun pihak-pihak yang terlibat dalam pemecatan Sintayong itu akan dikritik dan dibully. Ya tentu tidak ada, karena bagi saya percuma menghujat siapapun saat ini, percuma mengkritik siapapun saat ini, karena sudah terlanjur Sintayong diberhentikan dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Saya kira Timnas Indonesia, fans Indonesia, seluruh rakyat Indonesia yang mendukung sepak bola kita untuk maju, saya kira sudah tak zaman lagi mencari kambing hitam dan kesalahan soal siapa yang dinilai bertanggung jawab terkait dengan ini semua. Mari bersatu, mari bahu-membahu. Jadi siapapun pelatihnya, siapapun pengurusnya, siapapun pemainnya, mau naturalisasi ataupun tidak, kita support. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Adi Prayitno mengatakan bahwa sikat habis Erick Thohir terancam dipecat dari jabatan Ketua PSSI. Prabowo kecewa. Nah teman-teman, saya akan membacakan beberapa komentar mengenai hal tersebut.
Keberhasilan PSSI itu bukan karena periode, tapi periode ketua yang sebelumnya yang jeli melihat potensi. STY, Sintayong, Sintayong tetap yang terbaik. Sejarah akan mencatat pemecatan Sintayong membuat air mata para pencinta sepak bola mengalir deras. Pak Presiden Prabowo yang terhormat, tolong kembalikan pelatih Sintayong, usut ketua dan staf PSSI. Semoga keinginan netizen agar Erick Thohir juga dipecat dari ketua umum PSSI terkabul. Tolong netizen timnas Indonesia, mari kita bersatu untuk mendukung STY tetap jadi pelatih timnas, dan kami minta tolong Bapak Presiden hentikan pelantikan Sintayong, karena Sintayong ialah yang layak pelatih timnas Indonesia. Baru kali ini merasa sedih. Kenapa bisa begitu? Terima kasih Coach Sintayong, engkau telah berkontribusi memajukan timnas Indonesia. Ayo fans Garuda, kita satu suara pertahankan Sintayong sebagai pelatih timnas Garuda. Kenapa Sintayong dipecat? Padahal ini tergesa-gesa, terburu-buru. Ada apa? Jangan-jangan Erick Thohir terbawa politik. Seharusnya Erick Thohir nggak bikin kesimpulan yang mengakibatkan blunder besar terhadap kemajuan sepak bola negara kita Indonesia. Jangan-jangan Erick Thohir ada permainan di belakang semua ini. Kenapa yang dipikirkan Bapak Erick bukan hasil kerja nyata Sintayong yang membawa peringkat timnas kita semakin naik level, dan progresnya Sintayong juga bagus. Ini ada blunder besar. Bapak Erick, sangat disayangkan keputusan Pak Erick Thohir. Jangan-jangan timnas kita malah hancur. Jika pengganti Sintayong tidak mampu membawa timnas Indonesia ke putaran pilihan dunia, maka Erick Thohir harus bertanggung jawab, termasuk si Towel dan Akmal. Saya kecewa dan tidak akan nonton timnas bola lagi. Kecewa rakyat Indonesia. Erick sangat egois. Erick bilang tidak suka gonta-ganti pelatih. Para esko ini banyak mafianya. Jangan sampai rakyat yang sudah bangga dengan timnas dan Sintayong hancur, lulu latak harapannya. Kalau itu terjadi, PSSI harus bertanggung jawab. Memang benar PSSI terlalu tergesa-gesa memecat Sintayong, dan ini blendernya. Sebagai supporter timnas kecewa saya, semoga saja ini tidak terjadi nanti. Terima kasih Sintayong, Anda telah memberikan kontribusi kepada persepak bolaan Indonesia. Jasa kami selalu ingat. Akhirnya semoga Sintayong diberi kesehatan beserta keluarganya. Kami bangsa Indonesia tetap jaya meskipun tanpa kamu. Ingat kata-kata Sintayong, bila PSSI lolos Piala Dunia, sisa umurku untuk Indonesia. Bila perlu aku jadi warga Indonesia. Ingat itu. Lebih baik Erick Thohir yang mundur dari ketua PSSI daripada melepas Sintayong yang sudah jelas membuat perubahan di timnas Indonesia, dan sudah terbukti Pak Presiden seharusnya ikut turun tangan masalah ini, karena beliau Bapak Prabowo juga maniak sepak bola. Dari dulu di Indonesia ini, kalau ada orang yang jujur dan bersih tidak akan bertahan lama, karena segala macam cara agar bisa disingkirkan orang semakin disanjung, semakin jumawa bravo. Sintayong gugurlah timnas. Bukan pelatihnya yang salah, justru pengurus harus dibenahi. Jangan pelatihnya dijadikan kambing hitam. Kita itu orang Indonesia, kaya akan budaya orang Indonesia, terkenal santun, ramah, baik, halus tutur kata. Kenapa dalam menghadapi Sintayong yang bukan orang Indonesia kok tanpa ada klarifikasi langsung pecat? Kami membutuhkan sosok pelatih seperti Sintayong. PSSI egois. Pak Erick, kami sangat kecewa, kami sangat berduka. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.